Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Materi ini merupakan materi terakhir dalam semester 1 ini. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai saja. Nah, pasti kalian ada yang bertanya-tanya, apa bedanya pengamatan dan observasi? Jadi, keduanya ini intinya sama. Pengamatan atau observasi ini adalah melakukan kegiatan mengamati atau meninjau atau mengawasi sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sangat rinci. Gitu. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek setelah dilakukan observasi atau pengamatan atau investigasi atau peninjauan secara sistematis. Jadi setelah kalian melakukan observasi atau pengamatan, kalian akan menuliskan sebuah teks. Nah, teks ini disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Nah, teks ini berisi fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak boleh ngawur, tidak boleh mengarang isinya, karena semua isi dalam teks tersebut harus bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, kriteria atau ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara runtut, bersifat meyakinkan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi harus bisa ketika kalian menuliskan sesuatu, ketika ada pembaca yang menanyakan, kalian harus bisa membuktikan bahwa apa yang kalian tulis itu adalah benar, bukan hasil karangan kalian semata. Menggunakan bahasa yang jelas, formal, baku, seperti itu. Berisi ilmu tentang suatu objek, karena tadi yang kalian amati adalah sebuah objek. Menjelaskan ciri umum objek yang dibahas. Jadi isinya mengenai ciri-ciri objek yang kalian bahas. Dan yang terakhir, memerinci objek dari sudut keilmuan. Jadi menjelaskan objek itu secara rinci dari sudut keilmuan, bukan dari hasil imajinasi. Lalu, bagaimana struktur dari teks laporan hasil observasi ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua teks pada intinya berisi 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Demikian juga pada teks laporan hasil observasi ini. Bagian pembuka disebut definisi umum, bagian isinya adalah deskripsi bagian, dan bagian penutupnya adalah simpulan. Apa isi dari masing-masing bagian ini? Definisi umum berisi informasi umum mengenai suatu objek. Nah, dalam laporan hasil observasi ini, ketika kalian telah mengobservasi atau mengamati suatu objek, yang bisa kalian tulis dalam bagian definisi umum adalah misalnya seperti ini. Nama Latin atau nama ilmiahnya, asal usulnya dari mana objek tersebut, kelasnya, berhubungan dengan tata nama binomial, biologi, dan informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan, tentang objek yang kalian laporkan. Jadi ini masih sifatnya umum ya, informasi umum dari objek yang kalian observasi. Lalu, apa isi deskripsi bagian ini? Deskripsi bagian adalah perincian objek termasuk deskripsi manfaat dari objek yang kalian observasi. Nah, misalnya kalau yang kalian observasi adalah binatang, kalian bisa menjelaskan bagaimana ciri fisiknya, habitatnya di mana, makanannya apa, perilakunya seperti apa, dan sebagainya. Sementara kalau kalian mengobservasi tumbuhan, kalian bisa menjelaskan ciri fisik bunganya seperti apa, akarnya bagaimana, buahnya seperti apa, atau perincian bagian-bagian yang lain, daunnya, batangnya, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang kalian
observasi adalah sebuah objek yang bukan binatang atau tumbuhan, kalian bisa menuliskan klasifikasi atau pengelompokan objeknya, manfaat objeknya, dan sifat-sifat khusus objek tersebut. Nah, pada bagian ini kalian bisa menambahkan deskripsi manfaat dari objek tersebut. Misalnya binatang, kalian mengangkat objek sapi. Setelah kalian menjelaskan ciri fisiknya, habitat, makanan, dan perilakunya, kalian bisa menjelaskan misalnya manfaat sapi bagi manusia. Selain tenaga, kalian juga bisa memanfaatkan bagian tubuhnya dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Bagian penutup dari teks laporan hasil observasi adalah simpulan. Simpulan ini bersifat opsional. Maksudnya boleh ada, boleh tidak. Apa isi dari simpulan ini? Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Jadi setelah kalian membuat definisi umum dan deskripsi bagian, kalian bisa meringkas hal-hal umum yang bisa kalian laporkan mengenai objek tersebut. Nah, bagaimana? Mudah ya, bisa dipahami. Nah, setelah menuliskan hasil observasi atau hasil pengamatan kalian, berikut Wisma jelaskan mengenai bagian-bagian dalam teks laporan hasil observasi. Ada nama pelapor, ada objek yang diamati, itu termasuk apa, waktu pengamatannya kapan, tempat pengamatan di mana, tujuan pengamatan, hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, hasil pengamatan kalian tadi yang definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan masuk dalam bagian nomor 6 dan nomor 7. Berikut akan Wisma tunjukkan contoh laporan hasil observasi. Kelihatan ya. Nah, misalnya di sini ada pelapor, ada objek yang diamati, waktu pengamatan, tempat pengamatan, dan tujuan pengamatan, serta hasil pengamatan dan simpulan. Kebetulan objek yang diamati oleh observer atau orang yang melakukan pengamatan kali ini adalah kunyit. Jadi dia menjelaskan kunyit. Kunyit merupakan sebutan lain, mempunyai sebutan lain seperti kunyit, dan seterusnya. Ini merupakan definisi umum. Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah dan obat habitat asli. Nah, ini paragraf kedua dan paragraf 3 bisa dimasukkan dalam bagian deskripsi bagian, gitu ya. Lalu ada simpulan. Nah, apakah penjelasan Wisma bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.